Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dengan nikmat yang amat besar ini, nikmat Ramadan, nikmat ibadah puasa, nikmat setiap aktivitas kita dicatat sebagai pahala yang berlipat. Hingga tidur kita pun tercatat sebagai ibadah. Apalagi tilawah kita, apalagi sholat kita. Walaupun dalam suasana yang penuh dengan keterbatasan, tetapi niat tulus kita, gerak kita yang walaupun itu terbatas, itu tetap Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit pun amal kita. Walaupun hanya terdetik dalam hati, Allah akan senantiasa melipat gandakannya. Maha besar Allah dengan segala kebaikannya. Maha besar Allah dengan maha kebijaksanaannya. Kita tentu ingat apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita niat kebaikan saja, itu sudah tercatat sebagai sebuah pahala kebaikan. Apalagi ketika melaksanakan kebaikan, maka itu tercatat 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyrati amsalihah. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Teman-teman sekalian, kaum muslimin muslimat semuanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah hal yang sering saya ingat kisah ini, atau mungkin kadang mudah sekali saya mengingatnya. Ketika kuliah dulu, ada seorang teman bercerita. Jadi suatu ketika orang selesai sholat berjamaah, sholat Jum'ah kalau nggak salah. Kemudian ada orang yang sholat sunat. Nah, ketika ada orang sholat sunat tadi sedang menikmati Allahu Akbar, menghadap Allah Subhanahu wa taala, sholat ba'diyah Jumat, tiba-tiba ada orang temannya lewat depannya. Kemudian dihalang-halangi. Karena yang perintahnya kan, kita ketika sholat disuruh untuk membuat pembatas atau sutroh lah, agar orang tidak lewat. Nah, tapi orang ini sengaja, karena ketidaktahuannya, dia lewat depan orang sholat tadi. Sehingga orang tadi kemudian dia menghalanginya dengan tangannya. Dihalangi. Orang yang dihalangi, dia mundur. Kemudian ngomong kepada yang lagi sholat, pakai bahasa daerah. Tesah sholatna gerak-gerak, katanya gitu. Kemudian mau lewat lagi, dihalangi lagi, mundur lagi. Kemudian kedua kali menyampaikan pakai bahasa daerah lagi, tesah sholatna gerak-gerak. Kemudian mau melangkah lagi, dihalangi lagi. Kemudian yang ketiga kalinya menyampaikan lagi, tesah sholatna gerak-gerak. Akhirnya yang sholat sunat tadi merasa dirinya itu terganggu. Akhirnya berhenti sholat. Kemudian yang tadi, yang dianggapnya orang tadi mengganggu sholatnya, itu kemudian dipukul pakai tangannya. Selesai mukul, yang dipukul ini ingin membalas, tapi keburu yang memukul tadi sholat sunat lagi. Akhirnya yang dipukul tadi atau yang mau lewat tadi kemudian nungguin sampai selesai sholat sunat. Setelah selesai sholat sunat itu mau dipukul. Nah, ketika mau dipukul dipisahin sama imam masjid. Ada apa, ada apa? Kemudian dijelaskan, iya, orang lagi sholat lewat depannya, nggak boleh. Kemudian yang merasa dipukul membela diri, iya sholatnya tesah. Kenapa? Gerak-gerak. Begitu. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran sedikit. Kemudian oleh imam masjid tadi dijelaskan bahwa orang ketika sholat itu tidak boleh lewat. Ya, tidak boleh lewat. Kan diperintahkannya pertama membuat sutroh, kemudian tidak boleh lewat. Kalau memaksa lewat maka
boleh dipukul, dan bahkan falyuqatilhu fa innahu syaiton, maka bunuhlah ia, tapi karena ia adalah setan. Kita nggak menganggap orang tadi setan, tapi sebenarnya itu karena ketidaktahuannya. Intinya seperti ini teman-teman sekalian, hamba-hamba Allah yang soleh-solehah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu kita harus punya bekal. Bekal yang pertama yang adalah al-ilmu. Bekal yang pertama adalah ilmu. Bukankah agama ini adalah agama ilmu? Rasulullah diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari melalui malaikat Jibril. Para sahabat pun dididik dengan sebaik-baik didikan oleh Nabi kita tercinta. Sehingga segala sesuatu, entah itu ibadah, entah itu amar ma'ruf nahi mungkar, itu landasan yang pertama adalah landasan ilmu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu berkualitas jika dilaksanakan oleh orang yang berilmu, itu pasti. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar ini akan efektif jika yang melaksanakannya dia punya jiwa kasih sayang, jiwa kelembutan, allati fil qalbi, punya kelembutan hati, bukan karena kemarahan, bukan karena kebencian. Bukankah Rasulullah SAW adalah seorang yang amat sangat mencintai umatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia amat rauf dan amat rahim, sangat penyayang kepada umatnya. Sehingga seandainya kita hendak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka setelah berilmu adalah kita punya kelembutan hati. Memang benar kita diperintahkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok umat dari kalian yang memerintahkan ma'ruf, kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Yang pertama adalah hendaklah ada sekelompok umat yang mengajak kebaikan. Kebaikan itu apa? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Ini jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Teman-teman sekalian, fafilah sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ulaika humul muflihun, di situ adalah al-muflihun. Itu bentuknya isim fa'il. Isim itu adalah sebuah bentuk kata yang tidak ada kaitannya dengan waktu dan tempat. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sehingga tidak ada kaitannya dengan waktu dan tempat. Orang yang tadi, yang dia senantiasa mengajak kebaikan, yang dia senantiasa memerintahkan kebaikan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, itu jaminannya tidak peduli kapan dan dimanapun, dia akan senantiasa beruntung. Ini jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga teman-teman sekalian, bekali diri kita yang pertama adalah dengan ilmu, yang kedua adalah kita ketika amar ma'ruf nahi mungkar tadi, kita bekali diri kita dengan jiwa kasih sayang. Kemudian yang terakhir, kita bersabar. Kita juga harus jujur, barangkali ketika kita menyuruh anggota keluarga kita, menyuruh apa, kemudian apa ya, anggota keluarga kita kemudian tidak berserga melaksanakannya, itu bisa jadi karena diri kita sendiri belum melaksanakan hal tersebut. Kita minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia yang maha memberi petunjuk, maha memberi kekuatan, terus memberi petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya, agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan jalan-jalan kebaikan, sehingga kita bisa melalui jalan itu yang sudah benar-benar hak harus kita lalui. Kemudian kita mengajak sekeliling kita, aslih nafsak wad'u ghairak, perbaiki dirimu, ajak yang lainnya. Dan yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar ini itu akan efektif jika dengan kekuatan.
perintah kebaikan apapun itu akan paling efektif dilakukan oleh pemerintah atau negara. Kita bisa melihat akhir-akhir ini pemerintah melaksanakan atau memerintahkan apapun kepada masyarakat, maka akan segera dieksekusi oleh perangkat-perangkat negara, kemudian dilaksanakan oleh masyarakatnya. Apa? Kenapa negara melaksanakan itu? Karena itu untuk kebaikan masyarakatnya, untuk kesehatan masyarakatnya. Sehingga mudah-mudahan kita doakan pemerintahan kita agar pemerintah kita juga senantiasa memerintahkan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi untuk kebaikan manusia, untuk kesehatan manusia, untuk kesehatan masyarakat Indonesia, kebaikannya di dunia ini, di negara yang kita cintai ini, dan juga di akhirat nanti ketika kita bertemu dengan Rabbul Izzati. Kemudian kita juga doakan para ulama, guru-guru kita, agar bisa senantiasa menasihati kita, mengajarkan kita kepada ilmu-ilmu yang benar, bisa mendoakan pemerintah agar senantiasa berada di jalan yang Allah ridhai. Dan yang terakhir buat kita semuanya sebagai masyarakat biasa adalah bersabar terhadap kondisi saat ini. Kita taati anjuran pemerintah dan ulama-ulama kita serta ahli-ahli dalam bidang kesehatan agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa selamat dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salam sukses buat kita semuanya. Semoga Allah berkahi di Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.